Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini saya akan mengargumentasikan materi bab 3 Bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Sebelum saya memasuki pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya mahasiswa Universitas Balikpapan. Nama saya Yudhistira Ardianata Kusuma dengan NPM 224041506 A2 Manajemen. Di materi sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, ada beberapa poin-poin di dalamnya. Antara lain, bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan, pasca 1928, perkembangan bahasa Indonesia masa kemerdekaan, perkembangan bahasa Indonesia masa kemerdekaan setelah kemerdekaan, peristiwa penting perkembangan bahasa Indonesia masa kemerdekaan sampai sebelum reformasi, dan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu, Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu dikenal dalam sejarah bahasa lingua Franks. Bahasa Melayu digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan. Ditemukan bukti-bukti prasasti penggunaan bahasa Melayu kuno atau huruf Pranagari, yaitu 1. Prasasti Kedukaan Bukit tahun 683 Masehi di Palembang. 2. Prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi di Palembang. 3. Prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi di Bukit Barat. Dan Prasasti Karang Birahi tahun 648 Masehi di Jambi. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu, lingua Franks di Indonesia, bahasa kebudayaan dan bahasa perhubungan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, dan tidak ada singkatan bahasa. 3. Suku-suku di Nusantara mau menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu dapat dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. 5. Bahasa perdagangan. Dan 6. Bahasa resmi kerajaan. Sebelum kemerdekaan, penggunaan bahasa Melayu. 1. Penyebaran agama Islam ke Kepulauan Nusantara memanfaatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi dan ikut memperkaya kosakata dalam bahasa Melayu. 2. Berdirinya Budi Utomo tahun 1908 sebagai alat bertukar informasi dan komunikasi antara penggerak. Pemerintah Belanda tahun 1908 mendirikan Badan Komisi for the Volkscultuur atau Taman Bacaan Rakyat yang diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1997. 3. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda di Jakarta 1929, isi Sumpah Pemuda ialah 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pasca 1928, 1. Berdirinya Angkatan Pujangga Baru pada tahun 1933, pembinaan bahasa dan kesusastraan Indonesia. Pelopor Angkatan Pujangga Baru ialah 1. Armijin Pane dan Amir Hamzah. 2. Diadakan Kongres 1 Bahasa Indonesia di Surakarta atau Solo pada tanggal 25 sampai tanggal 28 pada Juni 1983. 3. Jepang berkuasa di Indonesia pada 1 Mei 1942. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai media komunikasi penduduk, pemakaian bahasa Jepang, dan pelarangan tegas penggunaan bahasa Belanda. Angkatan Kesusastraan yang dipelopori oleh Khairul Anwar, Idris Asrul Sani, dan Angkatan Kesusastraan dikenal sebagai Angkatan 45. Setelah kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, penandatanganan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, yaitu penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal
Pada tanggal 19 Maret 1947, peresmian penggunaan ejaan Republik, ejaan Suwandi, pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Pada poin 2.1, ejaan Van Ophuijsen, huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan kerananya harus disuarakan tersendiri dengan potong A, seperti mulai dengan ramai. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, umur, dan lain sebagainya. Tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur. Pada poin 2.2, ejaan Suwandi, huruf OE diganti dengan U. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti pada tak. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak. Awalan di dan depan kedua-duanya ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di rumah, di kebun, disamakan, disampaikan, dengan imbuhan di pada ditulis di karang. Yang ketiga, pada 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia dan pembentukan istilah. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD merupakan perubahan huruf sebagai berikut di bawah ini. Huruf-huruf di samping yang sebelumnya sudah terdapat dalam ejaan Suwandi sebagai unsur pinjaman abjad asing diresmikan pemakaiannya valuta universitas. Huruf-huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam ilmu eksakta tetap dipakai, contohnya sinar X atau sinarnya. Penulisan di atau ke sebagai awalan dan di atau ke sebagai kata depan dibedakan, yaitu di atau ke sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan di atau ke sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata ulang ditulis penuh dengan huruf, tidak boleh digunakan angka 2, misalnya anak-anak. Peristiwa penting kemerdekaan sampai sebelum reformasi. Tahun 1908 dibentuk Komisi for the Folk Culture atau Taman Baca Rakyat. Pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Tanggal 16 Juni 1927, Djajah Datu Kajo memakai bahasa Indonesia di dalam pidatonya. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Tahun 1933, terbit majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Sultan Takdir Ali Shah Bana, Amir Hamzah, dan Armijin Pani. Tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tanggal 19 Maret pada 1947, melalui SK atau Surat Keterangan nomor 246 BHG A per 47, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen. Tahun 1948 terbentuknya sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Tanggal 16 Agustus 1972, Presiden meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 30 November 2015, Permendiknas 46
2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena diganti oleh Permendikbud pada 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa persatuan, yaitu alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. 2. Bahasa Indonesia atau bahasa nasional dan bahasa resmi. 3. Sebagai bahasa budaya dan sebagai ilmu. Dan 4. Sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Kesimpulannya, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu yang telah berada di Indonesia sejak tahun 680 Masehi membuat Indonesia menjadi lebih kokoh dengan perkembangannya zaman dan proses akulturasi. Bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya. Diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku, kemudian menjadi bahasa negara yang berpuluh-puluh tahun berlangsung dan kini di era modern, bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain dengan identitas yang berbeda. Warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan, menjadikan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan terus merekatkan setiap suku bangsa. Maka dari itu, mari kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.